Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man walah. Wala hawla wala quwwata illa billah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Tabarakalladzi nazzala al-furqana ala 'abdihi liyakuna lil 'alamina nadhira. Bersyukur pada Allah Subhanahu wa taala yang masih memberikan kita kehidupan, ya, artinya kita masih diberikan kesempatan untuk terus memperbaiki diri dan masih diberikan kesempatan untuk memperbanyak amal ibadah. Sebelumnya yang saya hormati Bapak Icuk dan seluruh takmir masjid maupun Al-Ikhlas, masjid takmir masjid Al-Ikhlas, dan seluruh jamaah Bapak dan Ibu yang mudah-mudahan Allah senantiasa memberikan kasih sayangnya, senantiasa memberikan pertolongannya sehingga kita dimudahkan untuk beramal soleh. Allahumma amin. Insyaallah pagi hari ini saya diberikan tugas oleh Bapak Icuk, Ustadz Icuk, dengan satu tema, ya, agar Al-Quran menjadi syafaat, agar Al-Quran menjadi syafaat. Kita mulai dengan pertanyaan dulu, ya. Bapak dan Ibu percaya hari kiamat? Percaya betul? Ya. Hari kiamat niku sesuatu yang mengerikan apa membahagiakan? Sangat mengerikan. Di hari kiamat itu adalah sebuah hari yang pasti kita lalui, dan Allah mengabarkan bahwa hari kiamat itu adalah sesuatu yang sangat mengerikan. Bukan lagi mengerikan, bukan lagi menakutkan, tapi sangat menakutkan. Karena Allah Subhanahu wa taala banyak menggambarkan bagaimana kondisi di hari kiamat nanti. Misalnya di surat Al-Ghasyiyah yang sudah kita hafal. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Hal ataka haditsul ghasyiyah. Sudahkah sampai kepadamu tentang kabar hari kiamat? Lanjutannya apa? Hal ataka haditsul ghasyiyah wujuhun yawma idzin khashi'ah. Baru masuk 2 ayat dari Al-Ghasyiyah saja kita sudah mendapatkan kabar dari Allah Subhanahu wa taala bahwa nanti di hari kiamat itu ada wajah-wajah yang tunduk penuh dengan ketakutan. Wujuhu yawma idzin khashi'ah. Jadi nanti ada orang-orang di hari kiamat itu kondisinya menunduk saking takutnya akan azab Allah Subhanahu wa taala. Nah, kita mulai dari sini dulu biar nanti yang tadi disampaikan oleh Ustadz Icuk itu atau sering disampaikan oleh para penceramah itu biasanya mudah-mudahan Allah memberikan kita syafaatnya. Apa Rasulullah SAW memberikan syafaat bagi kita. Itu senantiasa seperti itu. Di surat yang lain, ya, Allah Subhanahu wa taala pun mengabarkan kepada kita hari kiamat itu yauma yafirrul mar'u min akhihi wa ummihi wa abihi wa sahibatihi wa bani. Hari kiamat itu adalah sebuah hari di mana nanti saudara-saudara kita akan lari meninggalkan kita, wa ummihi wa abihi. Dan bukan hanya saudara, wa ummihi wa abihi, bahkan bapak dan ibu kita akan lari meninggalkan kita.
wa sahibatihi wa banihi. Dan para sahabat kita pun, ya, para sahabat kita nanti dan anak keturunan kita itu akan lari. Kenapa mereka lari? Likulli imri'in minhum yawma idzin sya'nu yughni. Karena setiap orang nanti mereka sedang sibuk dengan hisabnya masing-masing. Nih, jadi hari ini yang cinta banget ke suami, ya. Cinta betul Bu? Oh, temenan ya. Yang cinta banget ke istrinya, nanti di hari kiamat akan berpisah. Atau yang hari ini sangat-sangat mencintai anaknya, cinta betul ke anak? Cinta, ya, apapun dikasih pokoknya, jaluk motor be, tuai anggarana, duite, jaluk bojong, tuai nek anak calone. Saking cintanya kita pada anak. Tapi ingat, nanti di hari akhir, di yaumil qiyamah, mereka akan lari, pergi meninggalkan kita karena mereka sibuk dengan dirinya masing-masing. Atau di surat yang lain, di surat Asy-Syu'ara, hari kiamat itu nanti adalah yaumul la yanfa'u malu wala banun. Hari di mana harta dan anak kita itu tidak ada manfaatnya sama sekali. Illa man atallaha biqalbin salim. Kecuali orang-orang yang datang kepada Rabbnya itu dengan hati yang selamat. Ya, itu sebagai pembuka bahwa ada hari yang sangat menakutkan. Ya, maka hari ini tema kita adalah agar Al-Quran menjadi penolong kita. Okay. Janjiannya acara kita ini adalah ngopi bareng. Okay. Undangannya kan gitu, disediakan kopi dan jahe. Jadi sambil ngopi dan ngejahe, kita mendengarkan hadis-hadis Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Karena hari kiamat itu hari menakutkan, mengerikan, kira-kira kita butuh pertolongan buatan? Butuh pertolongan buatan? Wah, sing orang jawab ya, dan kayaknya orang butuh lah. Ini sekedar lebih surga, oh, Masya Allah. Kira-kira buatan apa? Butuh syafaat buatan? Butuh. Ya. Syafaat niku bisa datang dari beberapa hal. Pertama dari yang disebut dengan syafa'atul uzma atau syafa'atul kubro, syafaat yang datang dari Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Yang kedua, ada syafaat pertolongan yang datang dari teman kita, ya, syafaat yang datang dari teman kita yang orang-orang solih dan beriman, ya. Ada juga syafaat yang hari ini kita akan bahas, yaitu syafaat yang datang dari Al-Quran. Okay. Untuk mendapatkan syafaat Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, ternyata Bapak Ibu ada dua hadis yang mengabarkan kepada kita kalau kita melakukan ini, insya Allah kita berhak mendapatkan syafaat Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Amalannya sederhana, tapi mbuh diamalkan napa mboten kali panjenengan sedaya. Yaitu ada sebuah hadis, ya. Man qala hina yasma'un nida, barang siapa yang mendengar berkata setelah mendengarkan adzan, Allahumma rabba hadhihi da'watit tammah. Hafal semua, ya? Hafal, alhamdulillah. Dan seterusnya, kata Rasulullah melanjutkan hadis ini, halat lahu syafa'ati yaumal qiyamah. Orang yang setelah mendengar adzan membaca Allahumma rabba hadhihi da'watit tammah berhak mendapatkan syafaat Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Diamalkan betul? Tadi contohnya azan. Ada yang tadi cung yang sudah baca tadi Allahumma rabb hadhihi da'wati tammah. Apa jadi orang tok enak temen ngantuk. Apalagi kalau azan zuhur dan asar, kan? Begitu ada muadzin azan Allahu akbar Allahu akbar. Duh, geuning kaya nembe zuhur miki. Wis asar maning. Laras badan. Sinten niku?
Kula kali panjenengan, kayaknya cepet teman gitu. Jadi pura-pura untuk menjawab adzan dan kemudian membaca doa ini. Dan ternyata ya kalau kita percaya kepada hadis ini, orang yang membaca doa ini setelah adzan, insya Allah dia berhak mendapatkan syafaat Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Yang berikutnya, ini saya memberikan hadis yang ringan tapi jarang dilakukan. Ya, ringan tapi jarang dilakukan. Kata Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, "Awalan nasi yaumal qiyamah aktsaruhum alayya salatan." Orang yang paling utama berhak ya, awalan nasi bi yaumal qiyamah ya, mendapatkan syafaatku kata Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam adalah orang yang banyak membaca sholawat. Sholawat itu kan gampang, sambil motoran sake, mau tidur sake, sambil macul juga sake, sambil ngomong anak sake. Bahkan kalau bapak saya itu terbiasa, kalau anaknya lagi nangis itu pasti akan bersolawat ya. Dibopong, saya dulu seperti itu ya. Melihat adik-adik saya seperti itu, kalau nangis dibopong, dibacain solawat, menang. Insya Allah. Ini dua hal ya. Kalau ingin mendapatkan syafaat dari Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, tadi apa? Membaca doa. Doanya apa tadi? Allahumma rabba hadhihi da'wati tammah wassalatil qa'imah ati Muhammadil wasilata wal fadilah wab'athu maqaman mahmuda. Terus apa? Alladzi wa'ada innaka la tukhliful. Ya, Itu pertama. Yang kedua adalah tadi syafaat yang insya Allah akan datang dari teman-teman kita yang beriman. Misalkan di sini ada Pak Icuk, punya teman sinten Pak Agus lah, Pak Bagus, Pak Bagus. Ketika nanti ada seorang fulan yang ditakdirkan oleh Allah SWT untuk masuk surga, dia akan mencari temannya. Dulu Pak Bagus nang dia kayaknya gemien sholat bareng, sering baca Quran bareng. Kok nang surga ora katon? Maka dia akan mencari, maka meminta kepada Allah Subhanahu wa taala untuk memastikan di mana orang ini, di mana sahabatnya. Ternyata orang ini naudzubillah itu di neraka. Dan orang yang soleh itu diberikan izin oleh Allah untuk memberikan syafaatnya. Yang berikutnya ini yang kita akan bahas adalah syafaat Al-Quran. Syafaat Al-Quran. Ada dua perbedaan. Kalau syafaat Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam itu dan syafaatnya orang soleh itu diberikan ketika orang itu sudah di neraka. Ya, ada dari kita di neraka, ya kemudian Rasulullah SAW memberikan syafaat kepada kita diangkat dari neraka. Tapi Al-Quran, ini luar biasanya Al-Quran, Bu. Al-Quran itu memberi syafaat itu sebelum, jangan sampai kita masuk neraka. Al-Quran itu memberikan pertolongannya, jangan sampai kita masuk neraka. Dalil apa? Ini kata nanti. Maka syafaat ini yang sebenarnya caranya mudah, tapi lagi-lagi kita enggan dan berat untuk mengamalkannya. Kata Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, "Iqra'ul Quran, fa innahu ya'ti yaumal qiyamah syafi'an li ashabi." Kata Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, baca Quran, bacalah kalian Al-Quran, karena sesungguhnya Al-Quran itu akan datang menjadi pembela, menjadi pemberi syafaat kepada siapa? Kepada sahabatnya. Nah, kepada sinten? Sahabatnya. Nek muni sahabat niku perek napa aduh, Pak? Perek. Senajan mungkin tempatnya aduh, tapi atine perek. Sebut sahabat itu gitu. Maka Al-Quran akan datang membela para sahabat yang dulu di dunia akrab dekat dengan Al-Quran. Maka kalau kita ingin membahas ini, ya, hal pertama ya, sesuai hadis ini, kalau kita ingin mendapatkan syafaat dari Al-Quran adalah banyak membaca. Ini pertanyaan hari ini yang sudah baca Al-Quran sinten? Cung.
Insya Allah. Kalau tadi saya lewat dari pondok mereka sini ada beberapa masjid yang ya bapak-bapak yang tilawahnya lewat speaker, masya Allah. Jam 4, jam setengah 4 itu banyak yang sudah tilawah dengan speaker nih kok. Para pemudanya mau maring ti, sing nom-nom mau pada maring. Biasanya daripada turu jam segitu, biasanya daripada turu lek-lekan. Terus badan putra putri jenengan kata sing badan wonten sing lek-lekan tok gaweane kok jam 4 turu ya kayak apa? Lawa. Pertama adalah tentang bacaan. Maka hadis ini memberikan kabar gembira kepada kita. Pokoknya baca saja. Baca Al-Quran, faham tidak faham, insya Allah Al-Quran akan menjadi syafaat bagi kita. Banyak baca saja, ya, banyak baca saja. Walaupun nanti saat membacanya ada beberapa kondisi. Orang yang bacaan Al-Qurannya lancar, pahalanya lebih banyak dari yang tidak lancar. Kan tadi apapun kondisinya, pokoknya baca Quran. Bu bisa apa ora, yang penting baca sesuai kemampuan. Karena hadisnya tidak apa yang mengatakan hanya bacalah Quran. Kemudian ditambahkan man qara'a harfan min kitabillah falahu hasanah. Siapa yang membaca satu huruf saja dari Al-Quran, maka dia berhak mendapatkan satu kebaikan. Wal hasanatu bi asyri amsalihha. Dan satu kebaikan itu dilipat gandakan menjadi pinten? Jadi 10 kebaikan. Wala aqulu alif lam mim harfun. Kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, saya tidak mengatakan alif itu satu huruf. Walamun harfun, lam itu juga bukan satu huruf. Apa? Saya tidak mengatakan alif lam satu huruf. Walakin alifun harfun. Tapi alif itu satu huruf, lam itu satu huruf, mim itu satu huruf. Berarti kalau sudah membaca alif lam mim kita huruf 3. Berarti sudah 3 kebaikan. Dilipat gandakan menjadi 30 kebaikan. Nah, naik baca 1 juz, masya Allah. Sudah kita mengumpulkan kebaikan yang sangat banyak dari Al-Quran. Terus ada pertanyaan mungkin, naik buatan paham pripun, apa tetap dapat kebaikan? Insya Allah masih dapat. Karena hadisnya tadi, la aqulu alif lam mim harfun. Saya tidak mengatakan alif lam mim itu satu huruf. Pertanyaannya sekarang, di sini ada yang faham makna alif lam mim? Alif lam mim ya alif lam mim. Ya, tidak ada yang bisa menafsirkan. Ya. Tapi alif satu huruf, lam 2 huruf, mim 1 huruf. Artinya yang tidak faham pun disepakatan para ulama, dia berhak mendapatkan pahala dari bacaannya, walaupun dia tidak faham. Tetapi ada orang yang pinter baca Qur'annya. Beda. Tadi yang bacanya gurtal gratul pokoknya sing panjang tadi pendek, pendek tadi panjang, sing 2 harokat tadi 2 rakaat. Angkat dah ya. Kata saking tapi yang penting tayeng, yang penting maca. Yang penting maca, insya Allah kita sudah mendapatkan tiket untuk mendapatkan syafaat dari Al-Quran. Allahumma amin. Dan ternyata di zaman Rasulullah SAW ada 2 kondisi. Ya. Ada orang yang sudah lancar, ada orang yang masih gratul. Kira-kira nih, sing hadir teng mriki termasuk sing lancar baca Qur'ane, maupun sing terbata-bata. Jujur mawon lah. Lancar apa terbata-bata? Tenggene kulo niku kathah, Pak. Tenggene kulo niku kathah sing Islamnya pun 50 tahun nggih. 11 tahun tapi ora tayang maca Quran. Insyaallah kemriki mboten, nggih. Mboten benten biasane. Nggih, mboten benten. Biasanya kados niku, nggih. Sing sepuh-sepuh malah mboten saged maca Quran. Kalah kali putune. Ya sedangkan putune pinter-pinter, Bok. Nggih mboten? Putune lancar banget, hafal juz 30, hafal juz 29. Kakine hafal insyaallah hafal 30 juz. Allahumma amin. Nggih.
Kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, al-mahiru bil Qur'an ma'as safaratil kiramil bararah. Orang yang pandai menguasai Al-Qur'an, kedudukannya dia akan bersama dengan malaikat. Malaikat yang memiliki kemuliaan. Tapi walladzi yaqra'ul Qur'an wa yatata'ta'. Nah, ini bahasa Arab angel. Wa yatata'ta', ya. Tapi ada orang yang ketika membaca Quran itu terbata-bata. Alif 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 alham. Terbata-bata pokoknya. Wa huwa syaqqun alaih, dan dia berat melakukan itu. Orang betul-betul pokoknya niate baca 1 juz 1 jam mung 1 halaman, sebab boten lancar, dari lancar. Lahu ajron, maka bagi orang ini mendapatkan 2 pahala. Oke, mendapatkan 2 pahala. Maka dari di sini ada dua kondisi tadi. Orang yang pinter membaca Al-Qur'an dan orang yang belum pinter membaca Al-Qur'an. Tapi dia tetap membaca. Yang penting baca. Bu salah, bu benar, yang penting baca. Yang penting aja nang mik. Baca Quran salah nang mik, salah seru maning, kebalik seru salah maning. Ada nggih? Contohnya aja nih ngapun niki subhanallah, tapi mereka baca. Ya. Tapi ya bacanya itu salah. Ya. Saya sama mengatakan salah kayak tadi. Biasanya ibu-ibu nih kok, patah nih kok, sore-sore itu pengajian, yasinan biasanya. Kalau yang di saudara-saudara itu ada yang baca yasinan setiap sore, kan, malam Jumat biasanya. Yasin, Yasin. Yakni yang harusnya 2 harokat menjadi tadi pinter 2 rakaat, panjang banget, padahal harusnya 2 harokat. Tapi menurut hadis ini, walaupun kita belum betul, belum lancar, tetap mendapatkan pahala. Tapi pahalanya benten dengan yang mahir. Yang mahir. Ternyata walaupun dia sudah mahir, ada orang yang pahalanya lebih banyak lagi. Sinten? Orang yang bacaan Al-Qur'an itu bagus. Ya, suaranya bagus, ngajinya bagus. Karena dia mengamalkan hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, zayyinul Qur'ana bi aswatikum. Hiasilah oleh kalian Al-Qur'an dengan suara-suara indah kalian. Kenapa? Fa innas sautal hasan, karena bagusnya suara itu yazidul Qur'ana husnan, akan menambah bagusnya Al-Qur'an. Akan menambah bagusnya Al-Qur'an. Jadi bis lancar gidi apiki aja mau lancar. Karena ada hasil lain, laisa minna man lam yataghanna Al-Qur'an. Bukan dari golongan kami, atau yang mengartikan bukan ajaran kami orang yang tidak memperbagus bacaan Al-Qur'an. Sementing lancar, sementing khatam. Wonten kaidah diperbagus. Maka orang ini pun pahalanya akan beda. Apa maning sing hafal? Apa maning sing hafal? Sing hafal kali mboten hafal benten napa sami? Benten napa? Sederhana mawon. Orang yang hafal Quran itu berhak untuk lebih diutamakan untuk menjadi imam salat. Orang yang paling banyak hafalannya diutamakan menjadi imam salat, walaupun usianya masih lebih muda. Nah, sing orang apal pripun? Ya dadi makmum. Nek imamnya minimalnya imam salat zuhur karo asar. Kan orang muni nggih. Sing penting Allahu Akbar, sami Allahu hamidah, nggih, rampung. Tapi itu keistimewaan orang hafal Quran yang tadi sudah baca betul bacaannya, bagus bacaannya, dia lebih berhak menjadi imam. Ya, menjadi imam. Sudah hafal, bacanya bagus. Itu membuat betah makmumnya, insya Allah. Kan wonten wis ora apik, ora bener, dawa. Kira-kira betah mboten? Salatnya betah mboten? Mboten den ora rampung ya kan. Tapi kalau ada orang bagus bacaannya, suaranya bagus, pendek maning. Senang mboten? Senang mboten? Senang ya.
Intinya nyong karo panjenengan iku seneng sing salate pendek. Insyaallah mbok apik mbok wis penting pendek lis bubar. Arep nonton TV bali turun kok nggih. Selama kita tidak punya hajat, kita lebih menikmati salat ketika salatnya bacaannya bagus dan panjang. Apalagi nih insyaallah kita akan bertemu dengan Ramadan. Ya, Ramadan kita biasanya salat tarawih. Di sini berapa juz salat tarawihnya, Pak? Guyu ya. Kamu guyu. Tong mriki salat tarawih pinten juz? Ya, seperempat juz. Kan lumayan kok. Mulainya pakai juz, jangan surat, Pak. Seperempat juz kan lumayan. Oke, Ad-Duha sampai Anas sama itu seperempat juz. Tanggane juz jadi lumayan keren nggih. Salat di Masjid Al-Ikhlas pinten tarawih seperempat juz. Seperempat juz. Orang-orang yang menikmati itu, yang imamnya bagus, insya Allah dia akan bisa memberikan kekhusyuan di makmumnya, lebih nyaman untuk didengarkan. Makanya tidak heran ketika Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam itu menyuruh kita untuk membaguskan bacaan Al-Quran. Itu terkait dengan bacaan, ya. Ada beberapa kondisi, maka mudah-mudahan kita adalah orang yang walaupun mungkin kita belum lancar, belum bagus bacaannya, istiqomah dengan membaca Al-Quran. Selain membaca, tentu berikutnya adalah apa? Mengamalkan. Oke, mengamalkan. Ada banyak pertanyaan. Loh, mau apa hafal Quran? Paham be ora? Boten. Ya, ngapal Quran tapi ora paham. Banyak orang seperti itu. Padahal walikulli darajatum mimma amilu. Setiap amalan itu punya kedudukannya masing-masing. Setiap amalan punya derajatnya masing-masing. Tilawah ada pahalanya, menghafal ada pahalanya, memahami Al-Quran ada pahalanya, mengamalkan Al-Quran ada pahalanya. Tetapi bagi orang yang mengamalkan tentu akan lebih hebat dari hanya sekedar hafal dan membaca. Ya, maka ada sebuah nasihat dari Abu Musa Al-Asy'ari, beliau seorang ulama Quran dari kalangan sahabat Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Beliau mengatakan, Inna hadzal Qur'ana kainun lakum ajran wa kainun alaikum wizran. Sesungguhnya Al-Quran ini adalah sesuatu yang bisa menjadikan kamu mendapatkan pahala, tetapi bisa juga menjadikan engkau mendapatkan dosa. Nah, saya ulang ya. Al-Quran ini bisa sesuatu yang bisa menjadikan engkau mendapatkan pahala, tapi sebaliknya bisa menjadikan engkau mendapatkan dosa. Kapan kita mendapatkan pahala? Kapan kita mendapatkan dosa? Beliau melanjutkan, fattabi'ul Qur'an wa la yattabi'annakumul Qur'an. Kalau kita ingin mendapatkan pahala dari Al-Quran, maka ikutilah Al-Quran. Jangan Al-Quran yang mengikuti kalian. Paham ya sampai sini ya? Ikutilah Al-Quran, jangan Al-Quran yang mengikuti kalian. Fa innahu man ittaba'al Qur'an habata bihi 'ala riyadil jannah. Orang yang mengikuti Al-Quran, Al-Quran dijadikan pemimpinnya di depannya, maka Al-Quran akan meletakkan orang ini di taman-taman surga. Tapi sebaliknya, wa man tabi'al Qur'an zukha fi qufahu faqadhafahu finnar. Masyaallah. Tapi orang yang menjadikan Al-Quran mengikuti dirinya, dia akan mencengkram lehernya dan melemparkannya ke dalam neraka. Jadi ada orang ya, yang Al-Quran itu selalu dijadikan pemimpinnya. Kata Al-Quran pokoknya milu. Kata Al-Quran kayak gini, saya ikut. Tapi ada orang yang menyesuaikan Al-Quran dengan kebutuhan dirinya, dengan hawa nafsunya. Contoh nih. Di Al-Quran itu ada ayat, ya ayyuhan nabiyyu qul li azwajika wa banatika wa nisa'il mu'minina yudnina 'alaihinna min jalabibihinna. Wahai Nabi, katakanlah kepada istrimu, anak perempuanmu dan seluruh
wanita muslimah untuk memakai jilbab. Itu contoh mawon. Kalau orang yang mengikuti Al-Quran, apapun alasannya, untuk para muslimah itu harus pakai jilbab. Pertanyaannya, wonten sing justru membalik itu kan Quran. Dulu kan orang Arab seperti itu. Di Indonesia kan utuh Arab, maka tidak perlu pakai jilbab. Yang penting jilbab di hatinya di jilbabi, hati di jilbabi. Jilbab hati sih kayak apa ya? Regane pira ya? Wonten jilbab hati. Banyak orang-orang yang masih enggan untuk memakai jilbabnya. Mereka beralasan, lah yang penting kan atine apik. Bung apa jilbaban? Niku contoh tiang yang menjadikan Al-Quran mengikuti hawa nafsunya. Atau ada masalah waris contohnya, kaidah Al-Quran itu mengatakan seperti ini. Lidzakari mithlu hadzil unsayain. Hak laki-laki itu 2 kali haknya perempuan, warisan. Ini ditomboten ibu-ibu. Umpamanya ada warisan, betul? Bapak-bapak dapat apa? Perempuan dapat 500, berarti bapak-bapak dapat bilang 1000, nggih. 1000 niku berarti 1 juta nggih, kalau 1000 nggih. Tapi ada orang itu kan kalau zaman dahulu itu adatnya adalah yang bekerja itu laki-laki. Perempuan itu di rumah tidak kerja. Punya Al-Quran itu dibolak-balik, itu kan. Kan kalau di Indonesia hari ini yang sing kerja siapa? Katanya sing kerja perempuan, ramane mancing, cegang, mong-mong nang omah. Akhirnya kan sing yang kerjakan perempuan, berarti perempuan lebih berhak mendapatkan 2 daripada laki-laki. Itu contoh Al-Quran mengikuti hawa nafsunya. Atau sedang terbaru, sekarang sedang viral ya. Ada ustadz yang membuat tutorial tata cara wudhu, ya, tata cara wudhu. Dan banyak ya dari mazhab ini membuat tata cara wudhu divideokan. Ya. Ada ustadz ini membuat video tata cara wudhu, beda-beda ternyata. Ada yang harus ngalir, ya. Ada yang dia boleh nyiduk di sebuah gayung, ya, pakai tangan, mau diratakan. Itu ramai, ya, itu ramai. Itu bid'ah. Padahal Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam itu mencontohkan semuanya. Akhirnya apa? Orang-orang yang tidak setuju dengan cara wudhu Ustadz Fulan ini menolak. Padahal Al-Quran mengatakan laqad kana fi Rasulillahi uswatun hasanah. Pokoknya amal ibadah itu sudah dicontohkan oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Gara-gara beda madhab, akhirnya menolak. Ya, akhirnya menolak. Padahal itu pernah dilakukan oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Ngeten, berarti kalau kita ingin mendapatkan pahala dari Al-Quran, kita jadikan Al-Quran sebagai imam, sebagai pemimpin. Wah, apa kata Al-Quran, ikuti. Kata Al-Quran, ikuti. Sehingga doa yang masyhur adalah waj'alil Qur'an, Allahumma ja'alil Qur'an imama wa huda wa rahmah, ya. Allahumma arhamni bil Quran. Seterusnya nanti ada sebuah doa potongan itu, jadikan Al-Quran sebagai imam kita, ya, sebagai imam kita.